Shalom, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sementara menghayati penderitaan Kristus yang kita yakini dan percayai sebagai jalan yang harus ditempuh oleh Kristus dalam kerangka cintanya, kasihnya kepada manusia yang berdosa. Ia dijadikan berdosa demi cinta kepada manusia, agar manusia yang berdosa diampuni dan diselamatkan. Melalui kesempatan yang penuh bahagia ini, kita sesaat merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau merenungkan firman-Mu. Kuasa Roh Kudus-Mu kami harapkan untuk menuntun kami sehingga kami mengerti firman-Mu. Amin. Ibu Bapak Saudara, pembacaan Alkitab pada saat ini terambil dari kitab Matius pasal 27. Matius 27 ayat 19 sampai 26, demikian bunyinya. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka, tetapi Yesus disesanya lalu diserahkan untuk disalibkan. Ibu Bapak Saudara, teman-teman yang dikasihi Tuhan, tidak mudah bagi Pilatus untuk mengambil keputusan terhadap perkara Yesus. Apakah dia dibebaskan atau dia disalibkan? Orang terdekat dia, istrinya, telah mengingatkan suaminya Pilatus. Ayat 19. Ketika Paulus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Ini pesan istri Pilatus dikirimnya kepada Pilatus yang sementara menangani perkara Yesus. Ada penyataan Allah dalam mimpi
yang kata istri Pilatus membuat dia menderita. Istri seorang terdekat Pilatus dan sudah pasti dia tulus, dia benar, dia jujur. Allah menyatakan melalui mimpi kepada istrinya bahwa orang yang disebut Yesus itu bukan orang yang bersalah. Dia adalah orang benar. Oleh karena itu, ia mengirim pesan kepada suaminya agar berhati-hati memutuskan perkara Yesus. Dalam hal ini, hati-hati memutuskan harus apakah Yesus itu mau disalibkan atau tidak. Karena dari mimpi istrinya itu ia melukiskan tentang kebenaran Allah, kebenaran Yesus yang dituduh bersalah itu. Dan memang pada kenyataannya Pilatus tidak menemukan kesalahan dalam diri Yesus. Pilatus maksud saya tidak menemukan secuil pun kesalahan Yesus yang harus membawa dia untuk disalibkan. Tidak ada kejahatan yang dia lakukan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, narasi kesengsaraan Yesus, tampillah seorang istri yang tulus itu mengingatkan Pilatus untuk berhati-hati memutuskan. Sebab kesalahan yang dituduhkan kepada Yesus, kejahatan yang dituduhkan kepada Yesus, bukan karena fakta Yesus membuat kejahatan, bukan juga fakta Yesus membuat kesalahan, tetapi karena didasarkan pada kecemburuan, kedengkian pemimpin-pemimpin agama, imam-imam kepala waktu itu. Oleh karena Yesus dalam pengajarannya mengkritisi cara ahli-ahli agama, imam-imam mengajarkan tentang iman. Di balik pengajaran mereka adalah pemenuhan kepentingan diri sendiri, pemenuhan kepentingan kelompoknya. Yesus tampil dengan pengajaran murni bagaimana kasih cinta itu perlu dirasakan oleh banyak orang. Menuduh Yesus salah, menuduh Yesus berbuat jahat, sekali lagi bukan karena fakta Yesus melakukannya, tetapi hanya karena cemburu, benci, dan dengki. Pilatus pun menemukan demikian. Ia tidak menemukan kesalahan Yesus. Ia tidak menemukan kejahatan yang dilakukan oleh Yesus. Pertanyaan yang disampaikan oleh Pilatus adalah ayat 22, kata Pilatus kepada mereka, jika begitu apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Tak ada hal yang dapat dibuat, tak ada hal yang memberatkan, tidak ada hukuman yang harus dia putuskan untuk diterima oleh Yesus, oleh karena tidak ada kesalahan, tidak ada kejahatan.
dan istrinya sudah mengingatkan itu. Tetapi karena kedengkian membara, kebencian yang luar biasa dari ahli-ahli Taurat, imam-imam waktu itu, disertai lagi dengan banyak orang, massa sudah berkumpul. Apa yang disampaikan oleh Pilatus itu tidak mereka dengarkan. Mereka menginginkan Yesus disalibkan. Jadi Yesus disalibkan bukan karena Yesus berbuat jahat. Yesus disalibkan karena dengki, kebencian yang membara dari ahli-ahli Taurat, imam-imam, pengajar-pengajar iman, serta masa waktu itu. Mereka mau Yesus disalibkan dan orang jahat Barabas diminta untuk dibebaskan. Kebenaran harus dikurung dan kejahatan harus dibebaskan. Ini luar biasa. Pilatus berada dalam dilema. Dilema untuk mengambil keputusan. Kata hati terdalam dia adalah Yesus itu benar. Yesus itu jujur. Sebagaimana juga yang diingatkan oleh istrinya agar berhati-hati mengenangani perkara Yesus, karena Yesus orang benar. Ini juga hal yang ditanyakan oleh Pilatus kepada Yesus dalam Injil Markus 15 ayat 4. Ayat 2, Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Ini salah satu materi yang dipakai oleh pendusta-pendusta agama waktu itu untuk menjebak Yesus, bahwa Yesus menyatakan dia adalah raja orang Yahudi. Dibawa kepada tindakan makar. Yesus melakukan penodaan, Yesus melakukan makar, karena waktu itu masih ada raja. Tapi apa kata Yesus? Engkau yang mengatakannya sendiri. Berarti dia tidak mengatakannya. Dia tidak mengatakan kepada siapapun bahwa dia adalah raja. Tidak. Tetapi tuduhan atas nama kebencian dan kedengkian dikenakan kepadanya. Apa saja dipakai memutar balik fakta, memutar balik kata dalam kerangka kebencian, kedengkian itu sesuatu yang tidak benar dapat dibenarkan. Pilatus sekali lagi dalam dilema untuk memutuskan. Kata hatinya ia tahu, ditambah lagi dengan pesan istrinya bahwa Yesus benar. Pada satu pihak, pada pihak yang lain, desakan massa untuk menyalibkan Yesus. Dalam dilema yang demikian, tidak mudah tentu memutuskannya. Tapi pada akhirnya Pilatus, karena desakan massa, atau mungkin juga dia berada bersama ahli-ahli Taurat, bersama imam-imam, bersama masa waktu itu, maka diserahkannya Yesus untuk disalibkan. Dan dari tangan Pilatus ini, keputusan Yesus untuk disalibkan Barabas yang penuh kejahatan itu dibebaskan. Ibu bapak saudara, Yesus harus disalibkan melalui keputusan Pilatus. Padahal Pilatus sendiri telah menemukan melalui pesan istrinya, juga melalui hasil pemeriksaan dengan Yesus, Yesus tidak bersalah. Pengaruh desakan massa, pengaruh ancaman massa, maka dia harus memutuskan Yesus yang tak bersalah menjadi bersalah,
Barabas yang bersalah kejahatan itu menjadi benar. Itu kenyataan yang diterima oleh Yesus, dan Yesus menerima itu semua karena penyalibannya, kematiannya adalah untuk penebusan. Penebusan semua orang, termasuk dia menebus Pilatus yang tak berani memutuskan salah atau benar, yang tidak mampu berdiri di tengah, yang tidak netral, bahwa sesungguhnya Yesus itu benar dibebaskan dan yang salah tetap dipenjarakan. Dari keputusan ini, masa yang benci, masa yang dengki itu bergembira karena kemauan mereka terpenuhi, yaitu benar menjadi salah dan salah menjadi benar. Ibu bapak saudara dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sekarang ini, di masa kini pun kita menyaksikan banyak orang yang dituduh menodai agama, ada yang dibebaskan hanya 5 bulan, dihukum di penjara 5 bulan, ada yang dipenjara 10 tahun. Di manakah keadilan? Kasus yang sama, perkara yang sama, penodaan. Tapi yang menerima hukuman ada 5 bulan, ada 10 tahun. Bukankah ini sebuah tontonan yang menggelikan di negara kita? Mungkinkah juga keputusan ini, keputusan yang tak adil ini karena desakan, ancaman, atau semacamnya? Kita tidak tahu. Kita hanya berharap bahwa Yesus yang menebus itu, menebus semua orang yang melakukan kesalahan. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Juru Selamat. Tidak perlu Yesus lagi dipercakapkan. Jangan lagi Yesus menjadi bahan dialog di mana-mana. Yesus adalah Tuhan. Yang ada sekarang adalah percaya atau tidak kepada Yesus. Kalau percaya silakan, kalau tidak silakan juga. Penderitaan Yesus sampai mati, itu akhir kisahnya. Ia mencari manusia. Tapi ketika dia sudah bangkit dan datang kembali, ia bukan mencari manusia, tetapi ia menyatakan kuasanya. Ia akan bertindak sebagai hakim yang benar, yang bersalah dihukum, dan yang benar diselamatkan. Ibu bapak saudara, dilema kehidupan sering kita hadapi, sering kita alami. Tetapi sesungguhnya dalam dilema kehidupan yang kita alami, termasuk dilema kehidupan seperti yang dialami, diperhadapkan kepada Pilatus, seharusnya kita tetap berpijak pada kebenaran. Katakan benar jika benar, dan katakan salah jika salah. Hidup bukan kita yang tentukan. Hidup ditentukan oleh Tuhan. Kebenaran menjadi berkat bagi kita. Oleh karena itu, putuskan segala sesuatu yang diperhadapkan kita pada kita dalam dasar kebenaran. Banyak orang benci, banyak orang dengki, tapi kita tidak berpaut pada itu. Kita berpaut pada kebenaran. Yesus disalibkan menebus kita semua. Yesus disalibkan menebus Pilatus yang tak berani memutuskan kebenaran dalam diri Yesus. Istrinya sudah mengingatkan, tentu dengan cinta, dengan tulus, dengan jujur. Tapi apalah desakan masa, kebencian, kedengkian di atas ketulusan. Dan di masa kini,
tidak boleh terjadi kedengkian dan kebencian mengalahkan ketulusan. Ketulusan kebenaran di atas segala-galanya. Tuhan Yesus bersama orang yang demikian. Amin. Kita berdoa. Makasih Tuhan atas firman-Mu. Kiranya kami menjadi pelaku firman, tetap menyatakan kebenaran sesulit apapun situasi hidup yang kami hadapi dan alami sekarang ini. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Engkau menebus kami semua agar kami diselamatkan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus memberkati ibu bapak sekalian. Amin.